Merdeka, merdeka, merdeka. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kembali bertemu dengan sarapan pagi, sarapan rohani GPDI Situbondo. Tema pada pagi hari ini saya beri judul Keselamatan yang Memerdekakan. Kita tahu setiap tanggal 17 Agustus bangsa Indonesia memperingati kemerdekaannya, di mana Indonesia telah lahir di tahun tanggal 17 Agustus. Nah, di sini Indonesia setiap tanggal 17 Agustus ada hari libur yang sangat mengesankan, hari libur yang sangat yang bersejarah bagi bangsa Indonesia. Negara Indonesia telah berhasil mengalahkan penjajahan dan menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, di mana Indonesia menjadi bangsa yang mandiri. Bersyukur kepada Tuhan Yesus yang mengizinkan bangsa Indonesia merdeka. Dalam KBBI, merdeka artinya bebas, tidak terikat, dan lepas dari tuntutan. Di mana kemerdekaan adalah suatu yang sangat berharga. Banyak orang yang mati untuk membela negaranya. Demikian juga para pahlawan yang sudah mendahului kita, mereka atau beliau-beliau ini mengorbankan jiwa raganya untuk merebut kemerdekaan, membebaskan bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan. Tanggal 17 Agustus 2024 Indonesia memperingati ulang tahunnya yang ke-79. Ya, kalau secara manusia, usia yang sudah tidak muda lagi. Sebagai warga negara Indonesia, apa yang kita lakukan untuk mengenang, untuk menghargai para pahlawan yang sudah memberikan atau merebut kemerdekaan, yang sudah berjuang, dan sini kita sebagai warga negara mengisi kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan dengan hal-hal yang baik, dengan perbuatan-perbuatan yang mendukung kemerdekaan, yang mendukung Indonesia lebih baik lagi, lebih maju lagi. Ya, secara fisik bangsa Indonesia sudah merdeka, tetapi kenyataannya masih terbelenggu, masih tertekan dengan segala dosa-dosa, bahkan kehidupan yang atau problema kehidupan yang ada di bangsa Indonesia. Jadi hanya kemerdekaan yang sejati hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus saja. Galatia 5 ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Tuhan Yesus sudah membebaskan kita dari hukuman dan kuasa dosa melalui pengorbanannya di kayu salib. Yesus yang memberikan keselamatan buat setiap kita yang percaya kepadanya. Ya, kita sudah menang, kita sudah dimerdekakan dari penjajahan, yaitu dosa, tertekan,
diskriminasi, masalah-masalah yang ada di dalam kehidupan kita. Mungkin kita yang masih mengalami dosa, kita dibelenggu oleh dosa, kita tidak bebas, tidak mengalami sejahtera, tidak mengalami sukacita, tetapi tertekan kehidupan kita. Ya, bersyukur oleh anugerah Tuhan Yesus Kristus, kita menjadi sungguh-sungguh merdeka. Tadi dikatakan supaya dosa tidak menjadikan kita sebagai beban atau kuk perhambaan. Apa itu? Yaitu tadi tekanan, masih ada tertekan, masih ada kesengsaraan atau duka cita yang ada di dalam hati kita. Tapi oleh kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan, kita mau terbebas dari kuk perhambaan itu. Kita harus berdiri teguh, bahkan secara rohani kita mengalami benar-benar merdeka, menjadi kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi tidak mudah lagi dijajah oleh dosa, diperhamba oleh dosa. Tetapi kita sebagai hamba-hamba dari Tuhan Yesus Kristus memiliki pikiran seperti Kristus. Kemerdekaan yang diberikan Kristus juga harus dipertahankan. Kita juga harus mengisi kemerdekaan. Berarti bukan bebas berbuat dosa, tetapi kita harus merdeka di dalam kebenaran. Karena kebenaran itulah yang memerdekakan kita. Dan kebenaran hanya ada di dalam Yesus Kristus. Kita akan mengalami sukacita sorgawi. Roma 8 ayat 18. Roma 8 ayat 18. Kamu telah merdeka dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Jadi kita sudah menjadi hamba kebenaran, dan kebenaran hanya di dalam Kristus Yesus. Dan kebenaran itu memberikan kepada kita sukacita, keselamatan, damai sejahtera, bahkan kita akan mengalami sukacita sorgawi. Bagaimana cara kita mengisi kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita, juga mempertahankan kemerdekaan? Galatia 5 ayat 13 dan 14. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita sudah dibebaskan dari belenggu dosa, kita sudah memperoleh keselamatan, dan biarlah kesempatan itu kita gunakan juga untuk melayani sesama. Dikatakan tadi, melainkan layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Yaitu kasih Kristus yang ada di dalam diri kita pancarkan, dan kita membawa dampak kasih Kristus untuk masyarakat yang ada di sekitar kita. Di mana kita masih melihat di sekitar kita belum merdeka, masih mengalami penindasan kehidupan hari-hari ini. Kita yang sudah benar-benar terbebas, kita bisa membebaskan mereka, batin mereka, keselamatan mereka. Kita juga mewartakan kepada dunia bahwa anugerah Tuhan tersedia buat kita. Ya, kita
bahwa kehidupan kita menjadi berkat dimanapun kita berada, baik itu di sekolah, masyarakat sekitar, maupun di pekerjaan, ya dimanapun kita berada. Itulah kerinduan Tuhan bagi kita menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi bangsa Indonesia, menjadi berkat bagi kota kita. Di hari kemerdekaan ini, ya kita berdoa buat Indonesia supaya Indonesia semakin baik, berdoa buat pimpinan-pimpinan dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, Menteri-Menteri, bahkan juga sampai tingkat bawah, supaya Tuhan berikan hikmat kepada para pemimpin-pemimpin kita untuk menjalankan mandat dari amanat dari rakyat Indonesia, membawa Indonesia semakin baik. Itu kerinduan kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, kerinduan kita sebagai warga sorgawi untuk keselamatan negara kita Indonesia, supaya Tuhan Yesus juga memancarkan sinar terangnya untuk Indonesia di hari-hari mendatang. Selamat Hari Kemerdekaan untuk Indonesia yang ke-79. Merdeka! Tuhan Yesus memberkati.